Baiklah anak-anak, Ibu awali pembelajaran ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih semuanya sudah menjawab ya. Karena menjawab salat itu hukumnya wajib ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. NKRI harga mati. Hua. Bisa ya. Sekali lagi ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. NKRI harga mati. Hua. Alhamdulillah ya, semuanya masih semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah, baik, Bu. Baik, Bu. Adin, bagaimana sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sekarang udah sehat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini ya, kita membiasakan baca doa supaya pembelajaran hari ini dapat berkah ya, kita mendapat berkah dari pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doa. Bima. Ya Bu, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini menjadi berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih ya Bima. Anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini ya. Mulai dari Adin Taufik hadir. Hadir, Bu. Aitati Hartini hadir. Ada, Bu, ada. Bima Pradana. Ada Bu. Iso Soheni. Hadir, Bu. Iso sehat hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Nunung Supriyani. Nunung Supriyani. Nunung ke belakang, Bu. Ke belakang ya. Kemudian Rizky Febrian. Hadir, Bu. Rizky Fitriani. Sakit, Bu, sakit. Sakit ya. Semoga lekas sembuh ya. Kemudian Sri Rahayu. Hadir, Bu, hadir. Yang terakhir Suryanis. Hadir, Bu. Suryanis sudah Hadir, sehat? Bu. Alhamdulillah udah, Bu. Alhamdulillah ya, hari ini kalian hadir semua. Hanya 2 siswa ya yang tidak hadir. Kuncinya penuh masih tetap tambah ya. Penuh masih tetap tambah ya. Oke, semangat pagi, penuh semangat. Siang, Selamat siang. tetap semangat. Selamat sore. Selamat pagi. Semangat. Selamat malam. Tambah semangat. Semangat. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Selamat pagi. Penuh semangat. Selamat siang. Tetap masih semangat. Selamat sore. Tetap semangat. Selamat malam. Selamat malam. Tambah semangat. Baiklah anak-anak, Ibu mau bertanya ya. Masih ingatkah kalian dengan pembelajaran minggu kemarin? Apa yang kita pelajari?
Adin kayaknya mau jawab ini ya. Adin, Minggu apa yang kita kemarin- pelajari nak minggu kemarin nak? Minggu kemarin kita belajar Betul. Ya, minggu kemarin kita belajar tentang mengidentifikasi laporan hasil LHO. observasi. LHO. Ya. Kemarin minggu kemarin ya teman kalian ada yang bertanya, Bu, apa perbedaan laporan hasil observasi dengan laporan percobaan? Kira-kira ada yang tahu? Kalau laporan percobaan Saya nggak harus tahu, Bu. coba terlebih dahulu. Dicoba Mungkin terlebih kalau dahulu. hasil observasi kita melakukan pengamatan. Mungkin itu ya, Bu. Pinter ya Adin ya. Hendri sepertinya lupa Adin ya. Ibu ingatkan kembali bahwa laporan hasil observasi itu prosesnya membutuhkan observasi. Tapi kalau laporan percobaan prosesnya membutuhkan uji Coba. ya. Ada yang tahu LHO itu apa nak kemarin? Laporan hasil observasi. Laporan Bu. hasil observasi. Iya, laporan hasil observasi itu apa? Ai? Laporan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan, Bu. Pinter ya, laporan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan. Ya. Pembelajaran hari ini, Ibu akan lanjutkan ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang teks atau mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Sekarang kita lanjutkan dengan belajar menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi. Bu, ada tujuannya nggak sih? Iya, ada manfaatnya nggak sih? Iya, ya. Karena dengan belajar kita mengetahui strukturnya, ya, kita akan mengetahui ciri dari teks itu sendiri. Oh iya, ternyata kalau struktur laporan hasil observasi itu seperti ini. Berbeda ternyata dengan teks deskripsi. Ya. Oke, untuk laporan review baca, siapa yang mau melaporkan hari ini? Minggu kemarin Ibu minta kalian melaporkan hasil review teks non-fiksi ya. Sekarang Ibu minta melaporkan teks fiksi. Coba salah satu siswa ada yang coba berbagi informasi tentang bacaan yang sudah dibaca? Adin, Bu, Adin. Adin? Oke, Adin. Adin baca apa, Adin? Kemarin baca apa, Adin? Itu Bu, saya baca ceritanya Sang Kuryang, Bu. Sang Kuryang. Kenapa dengan Sang Kuryang, Nak? Dia itu anak durhaka, Bu, pada ibunya. Kenapa dia durhaka? Biasanya anak durhaka itu ada sebab dan akibat. Karena Kenapa dia durhaka? dia itu kan masa kecilnya kan dia itu anak kerajaan ya Bu ya. Kemudian dia telah membunuh ayahnya, karena ayahnya seekor anjing, diajak berburu kemudian tidak dapat buruannya, dan tidak dapat buruannya akhirnya anjing tersebut dibunuhnya. Setelah dibunuh, dibawa jantungnya ke ibunya, ternyata ibunya beritahu bahwa yang dibunuh itu adalah ayahnya sendiri, dan pada akhirnya Sang Kuryang itu diusir oleh ibunya. Itu Bu ya, mungkin Pintar kita banget ya. bacanya Bu. Iya, jadi kita amanatnya kita tidak boleh durhaka terhadap Pada orang tua. orang tua. Ya, oke. Sudah ditulis laporannya di buku laporan, Adit? Sudah Bu. Oke, karena kan bulan-bulan kemarin ya, Ibu rasa minat baca kalian kurang ya. Dengan Ibu meminta kalian melaporkan, ya, membuat laporan di buku, ya, diharapkan minat baca kalian
ditambah ya dengan mengisi laporan ya. Jangan sampai ditinggalin aja ya, diisi terus. Nanti kalau sudah banyak, Ibu pengen tahu sejauh mana keterbacaan kalian ya, atau keseringan kalian membaca ya. Anak-anak, Ibu akan bagikan pretest dulu ya untuk memulai pembelajaran ini supaya Ibu tahu sejauh mana pengetahuan dasar kalian terhadap pengetahuan atau materi tentang struktur teks laporan hasil observasi. Ibu bagikan, silakan dibuka di WA ya, di WA grup Ya, kelas. Bu. Ibu, itu Rizky sama Nunung izinkan masuk, Ibu. Oke, silakan anak-anak di dalam pretest ya. Di situ Ibu berikan sedikit soal ya, pilihan ganda, silakan dijawab dalam waktu kurang lebih 3 menit ya. Silakan dikerjakan mulai sekarang. Ya, Bu. Baik, Bu. Selesai, Bu. Sudah selesai? Adin sudah? Bima sudah, Nak? Sudah, Bu. Iso bagaimana sudah? Saya sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Ibu mau kita spreadsheet-nya dulu. Nah, ternyata ada beberapa yang masih ya, kurang ya. Ada yang masih betul 3, ada yang masih betul 4 ya. Tidak apa-apa ya, Ibu maklum karena kita belum pelajarinya ya. Nah, Ibu akan bagikan dulu ya video tentang laporan hasil observasi teman kalian ya. Tentang tanaman aglonema. Tanaman aglonema atau Chinese evergreen merupakan tanaman hias daun yang berasal dari daerah tropis basah. Aglonema berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata aglos yang berarti terang dan nema yang berarti benang atau benang sari. Dengan demikian, aglonema dapat diartikan sebagai energi terang. Di Indonesia, tanaman ini dikenal dengan nama Sri Rezeki, dan di Cina, tanaman ini dikenal dengan nama Wan Neiqing. Tanaman aglonema diperkirakan berasal dari Cina hingga Asia Tenggara. Konon, jika tanaman ini tumbuh daun baru, berarti ada tambahan rezeki bagi pemiliknya. Oleh karena itu, aglonema dulunya populer dengan nama Sri Rezeki. Aglonema merupakan genus dari sekitar 20 spesies asli dari rawa-rawa dan tumbuh baik pada areal dengan intensitas penyiraman rendah atau cahaya yang tidak langsung dan kelembapan tinggi. Akar aglonema merupakan akar serabut. Batang aglonema berbentuk silinder, berwarna putih hingga putih kekuningan, dan termasuk batang basah herbaceous yang bersifat lunak dan berair. Daun merupakan daya tarik utama aglonema. Meskipun mempunyai kandungan racun, tetapi tanaman ini tetap menjadi primadona untuk dijadikan tanaman hias. Jika tanaman sakit, akar aglonema akan kurus dan berwarna coklat. Sama dengan fungsi akar tanaman lain, akar aglonema juga digunakan untuk menyerap unsur hara dari media tanam. Batang aglonema ada yang Nah, anak-anak. Nah, itu tadi tayangan ya dari teman kita ya yang sudah menyampaikan laporan hasil observasinya secara lisan. Kira-kira ada yang tahu apa isi dari video tadi? Tentang tanaman, Bu.
tentang tanaman. Tanaman, iya. Tanaman apa, Nak? Tanaman banyak ya. Tanaman Tapi- aglonema, Bu. Tanaman aglonema ya, yang akhir-akhir ini memang viral ya. Ya, Banyak ibu-ibu rumah tangga yang cenderung ya senang dengan tanaman aglonema ya. Tadi bagaimana cara dia menceritakan atau memaparkan laporannya? sangat jelas, Bu. Oke, sangat jelas. Ya, Kemudian Runtut, Bu, berurutan. secara runtut dan berurutan. Kalau kita menyampaikan sesuatu secara runtut, pasti kita enak mendengarkannya ya. Iya, Bu. Jadi kita bisa paham, oh yang dilaporkan ya. Oke, kita akan mencoba ya membahas suatu permasalahan tentang struktur teks laporan hasil observasi. Di sini itu akan bagi kelompok ya. Nanti di kelompok kalian bahas bersama-sama ya. Dan kalian kerjakan bersama-sama ya. Oke. Ibu bagi kelompok karena di sini ada 10 siswa, jadi Ibu bagi kelompok 2 ya. 2 kelompok, 1 kelompok 5-5 ya. Bu, sistemnya bagaimana? Sistemnya Ibu silakan kalian cari ya. Teman kelompok ya, tapi tidak memilih. Tapi berdasarkan dengan tanggal lahir kalian. Coba tanggal lahirnya yang berdekatan itu yang menjadi kelompok kalian. Coba dicari dengan temannya, ya. Adin, tanggal lahirnya berapa Adin? 13, Bu. Tanggal berapa Nak? 13. Tanggal 13. Aitati tanggal berapa? Kok sama ya sama Adin? 13. Berarti satu kelompok Nak ya. Bima Pradana, tanggal berapa? Tanggal 23, Bu. Tanggal 23, ingat-ingat ya teman-teman ya. Wah, dekat saya tuh, Bu. Saya tanggal 24. Hendri tanggal 24. Urutan Bu Hendri, Bu. Isa Seleni, tanggal berapa? Adin Haywan ya, tanggal 13 ya. Isa. Nunung tanggal berapa Nunung? Lagi di jalan, Bu. Nunung, Katanya mau masuk sekarang. Nunung izinkan, Bu. Oh iya ya. Oh, saya ya Bu ya. Iya. Saya tanggal 25 Bu. Tanggal 25 Nunung. Rizky Febria Iso Bu, tanggal 25 Bu. sama. Isoh, Kemudian Bu, yang tanggal 25, Bu. Isoh tanggal 25. Oh iya. Sri Rahayu 13 Bu. tanggal 13. Suryani. Sama. Suryani tanggal 13 Ibu juga. maaf, Rizky Fitriani katanya izin masuk. Oh iya, maaf ya. Ibu maaf saya terlambat. Tadi banyak kempes Bu, ban motornya. Jadi saya terlambat Bu. Bohong, Bu. Nunung main, Bu. Biasakan Nak ya, kita disiplin ya, tepat waktu. Tapi memang kalau ada kendala, ya Laporan dulu tidak ya, Bu. bisa ini ya. Namun harus ada laporannya ya. WA Dikhawatirkan ke di Adin, jalan Bu. ada apa-apa ya. Adin kamu nggak ngasih tahu. Suryanis? Sombong, Adin. Oke, sudah dibentuk semua ya. Silakan berkumpul dengan temannya yang memiliki tanggal lahir yang berdekatan ya. Oke, sekarang sudah dibagi 2 kelompok. Di sini Ibu akan bagikan ya. Silakan dikerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Ya, Bu. Ini bentuk LKPD-nya Nak ya. Di situ ada
wacana ya tentang Aduh, ya Kak, Nah, hancur. ya. Silahkan dibaca ya. Kemudian ada pertanyaan ya. Di sini ada pertanyaan tentang telaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi ya. Ibu tidak banyak ya meminta kalian ya. Hanya tiga kata kunci. Kalian ibu minta hanya menentukan, kemudian menguraikan, dan menyimpulkan. Ya, ini menelaah ya. Menelaah itu bisa bentuk uraikanlah, daftarlah istilah ya, dan telaah. Iya, enak kan kan. Bunda nenek mau makan. Bunda mana? Ayo bawa ayah terus Bunda ngurus ayah. Nah, Kita belum sebelum kalian kerjakan LKPD ini, silakan dibagi tugas, nak ya. Karena yang namanya kerja kelompok harus bagi batur tugas. semua. Tidak hanya satu anak yang mengerjakan, yang lainnya hanya menunggu. Siapa yang ini ya bagian mencari pola, siapa yang bagian menguraikan atau mencari istilah ya. Udah ya masing-masing. Ya, Bu. Oke, ya, Bu. Kalau sudah, silakan dikerjakan. Tahu referensinya. Bisa kalian cari di buku paket ya. Kalau memang di buku paket kurang, kalian bisa mencari referensi di sumber-sumber lain ya. Boleh dari internet, kemudian boleh dari Nana, Ibu akan menampilkan bahan referensi yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan atau untuk menelaah laporan observasi ya. Dan tadi bisa simak videonya di sini ya. Untuk strukturnya ya, di sini ada pernyataan umum, ada deskripsi bagian, ada deskripsi bagian 2, bisa ya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan ini boleh ada, boleh tidak ya, bergantung dari wacana ya. Kalau wacananya memang sudah lengkap, tidak perlu disimpulkan. Namun kalau memang membutuhkan untuk ditegaskan kembali, deskripsi bagian berisi dari perincian bagian seperti makanannya ya, seperti habitatnya ya, dan sebagainya. Untuk kebahasaannya bisa dilihat di sini kata kuncinya ada menggunakan istilah ya, istilah bidang ilmu tertentu, ada penggunaan kata khusus ya, ada kalimat-kalimat rinci ya, atau ada kata-kata rincian, kemudian ada kata baku ya, kata baku, penggunaan kalimat refleksif, sampai penggunaan konjungsi atau kata sambung ya. Ini laporan hasil observasi suatu objek atau situasi tertentu yang dibahas secara umum. Ya, yang membedakan antara teks laporan observasi dengan teks deskripsi, yaitu objeknya. Kalau LHO itu secara umum, kalau teks deskripsi itu secara khusus ya. Nah, apa sih yang kita telaah ya? Nah, menelaah teks laporan hasil observasi itu bisa diuraikan ya. Kalian bisa menentukan kepentingan, bisa membandingkan teks ya, bisa mendaftar istilah, menelaah dan memperbaiki paragraf, atau menelaah pola perkembangan isi ya. Ibu juga punya referensi sumber lain ya, bisa dilihat
bisa pakai ini atau kalian cari sendiri di internet ya. Ini hanya referensi dari Ibu ya. Namun kalian bisa mencarinya di internet ya sebanyak-banyaknya ya. Karena pengetahuan itu tidak hanya dari guru saja ya. Pengetahuan itu lebih banyak lagi kita dapatkan dari dunia luar, misalnya internet. Namun kalian harus bisa mengambil ya mana yang terbaik, karena tidak semua informasi yang ada di internet Siapa sih siap-siap? Terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kita ke pembahasan ke LKPD-nya ya. Silakan dikerjakan nomor 1 ya. Pertanyaan menentukan struktur dulu. Barangkali ada pertanyaan sambil mengerjakan, silakan ya. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. So, Oh, itu saya lihat teksnya Sok coba. mirip ya dengan teks deskripsi ya. Jadinya bingung isinya. iya. Perbedaannya apa ya? Memang teks laporan hasil observasi ya. Untuk isinya, untuk teksnya hampir sama ya. Namun ada perbedaan di situ, Nak. Kalau tes deskripsi itu cenderung fokus ke, namun kalau observasi itu secara umum ya. Contohnya di situ atau di LKPD kita mengobservasi tentang kucing ya. Namun di tes deskripsi yang bisa kita observasi yaitu seekor kucing ya yang mempunyai nama ya, khusus si kucing belang ya, khusus si kucing Bobby misalnya, khusus si kucing Pico ya. Untuk pendeskripsiannya memang agak sama ya, karena di dalam struktur itu bisa kalian baca ya di PowerPoint. Isi mau SMA dia. Oh iya. Teks laporan ada pernyataan umum, ada deskripsi bagian dan ada kesimpulan ya. Nah, deskripsi bagian di sini isinya memang hampir sama dengan deskripsi pada tes deskripsi ya. Nah, Bedanya apa, Bu? untuk objeknya ya. Kalau tes deskripsi itu secara khusus, namun untuk laporan hasil observasi bisa secara umum ya. Oh ya, kita deskripsikan tentang pantai. Itu laporan hasil observasi. Kalau di deskripsi kita akan mendeskripsikan pantai Parangtritis. Nah, jadi ada pengkhususan khusus pantai Parangtritis, gitu ya. Oke, kemudian kalian lanjutkan dengan mengerjakan menelaah struktur teks ya. Mau Ya, Bu. dibantuin sih. Di Pokoknya kesalahan, klik juga nggak apa-apa. Nah, tuh bawa ke ruang. Ibu meminta kalian, ada yang tahu daftar istilah itu apa? Istilah Dia Teknis ya, Bu, dalam bukan. wacana ada istilah sini mute teknis ya. Kalau membicarakan tentang gempa biasanya ada kata tektonik ya, ada kata tektonik ya. Kalau misalnya kita membicarakan di sini kunang-kunang ya, berarti ada nama-nama khusus dari kunang-kunang. Contohnya di sini ada kata abdomen. Nah, itu juga istilah dalam pembahasaan ilmu biologi ya. Oke. Kalau sudah dicari, ada pertanyaan? Ada kesulitan tentang menguraikan struktur? Tidak ada, Mendaftar Bu. istilah dan menelaah pola pengembangan? Tidak ada, Bu. Kalau pola pengembangan, seperti apa contohnya? Itu kurang paham, Bu, saya. Nah, kalau menelaah pola pengembangan, di sini kita lihat paragraf pertama kira-kira polanya apa ini? Oh, ternyata di sini kunang-kunang adalah berarti mendefinisikan
mendefinisikan ya, mendefinisikan kunang-kunang. Kemudian yang kedua, oh ya polanya di situ menceritakan tentang apa. Di sini ya ada, silakan dibaca satu per satu ya sampai terakhir. Kemudian yang terakhir, nah ini yang bagian hook nih ya, simpulkan strukturnya. Ya, teks laporan hasil observasi dari wacana di atas, kira-kira strukturnya seperti apa? Sesuai tidak dengan ketentuan dari struktur teks laporan hasil observasi? Kalau sesuai, silakan dituliskan ya, kesesuaiannya ada di mana. Kemudian sebutkan kebahasaannya. Kebahasaannya, oh iya di sini ternyata ada daftar istilah. Oh iya ternyata di sini ada menggunakan kata baku misalnya ya, itu ada di kebahasaannya. Kemudian simpulkan isinya seperti apa. Oh iya isinya sesuai ya, sesuai dengan yang ada di laporan hasil observasi. Di situ ada sesuai ya, sesuai strukturnya. Isinya juga menceritakan tentang objek secara umum misalnya ya. Oke. Sudah dikerjakan semuanya? Lagi Bu, lagi proses. Oke, silakan ya. Silakan diselesaikan dulu. Kalau memang kurang, oh iya saya kurang nih referensinya, bisa dibuka HP-nya ya. Cari referensi yang ada di internet ya. Selain PowerPoint yang Ibu berikan tadi, silakan diberi atau dicari dari internet ya. Kalian tentukan strukturnya bersama teman kalian, kalian telaah, kemudian kalian simpulkan ya. Nah, kelompok 1 terlihat kerjasamanya sangat baik ya. Semua saling membantu ya. Hebat sekali, pinter. Ibu pinter tuh. Iya, Saya tapi ke bawah juga pinter sama Ai. iya harus dibantu. Nah ya, namanya diskusi harus kerjasama ya. Ini kelompok 2 juga tidak kalah hebatnya ini ya. Semuanya saling bahu membahu. Kalau kerjasama baik begini, pasti pekerjaan akan cepat selesai ya. Bagaimana? Sudah selesai semua? Belum, bentar lagi Bu. Oke. Kalau masih ada yang kesulitan, bisa bertanya ke Ibu. Ya. Karena kalau kita nggak tahu, kita diam saja, ya, kita akan tidak memperoleh solusi ya dari ketidaktahuan kita, ya. Ada pepatah banyak sesat di jalan. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke, kalau teman-teman ada yang, oh ya dapat jawabannya ini, ternyata aku beda, aku jawabannya seperti ini. Nah, kalian diskusikan dulu, ya. Kalian ambil yang terbaik yang bisa dituangkan di dalam LK, ya, biar hasil LK-nya bisa maksimal, ya. Ada yang kesulitan menuangkan jawabannya di LKPD? Tidak ada ya? Tidak ada. Sepertinya semuanya antusias ya, semua bekerja sama ya. Sudah selesai, Ibu minta kelompok ya, masing-masing kelompok mempresentasikan di depan ya. Silakan, siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 2 Bu sudah siap katanya Bu. Kelompok berapa? Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 sudah siap?
Sudah, Bu. Sudah. Siapa yang mau mewakili untuk mempresentasikan? Ya. Semua kelompok, semua anggota kelompok maju ke depan, tapi yang presentasi diwakili ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ada sanggahan, bisa dibantu dengan anggota yang lain. Silakan. Kelompok 2 silakan presentasi. Baik, Bu, saya aja ya, Bu ya. Ya, silakan. Jawaban dari kelompok 2 yaitu paragraf 1 definisi umum, paragraf 2, 3, 4, dan 5 deskripsi bagian, paragraf ke-6 yaitu kesimpulan, terus nomor 2, dalam teks terdapat ciri kebahasaan, yaitu berupa inframerah, ultraviolet, dan spesies. Oke, bentar ya. Terus, ya, lanjut ya Bu ya. Lanjut, silakan. Pola pengembangan yaitu definisi kunang-kunang, habitat, ciri fisik, makanan, keunikan kunang-kunang. Terus yang terakhir, kesimpulannya. Teks yang berjudul kunang-kunang sudah menggunakan kaidah kebahasaan yang benar. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan bahasa baku dan ejaan yang disempurnakan pada teks, Bu. Wah, luar biasa ya. Jawaban dari kelompok 2 ya. Ibu tidak menyangka ya. Ternyata pemahaman kalian terhadap wacana sangat bagus sekali ya. Bagaimana respon dengan kelompok 1? Sama, Bu. Oh, sama ya? Bagaimana kelompok 1? Ada perbedaan jawaban? Oh iya, Sama, Bu, Bu. ternyata aku kok yang paragraf ke-6 beda. Sama? Sama, Bu. Sama. Alhamdulillah. 6 itu Berarti- adalah paragraf simpulan. Dan Ya. deskripsi bagiannya itu ada di paragraf 2, 3, 4, dan 5. Dan paragraf definisi umumnya itu ada di paragraf 1, Ada di Bu. paragraf pertama. Ya, kenapa paragraf pertama dikatakan definisi, dikatakan pernyataan umum? Karena di sini isinya Karena berisi definisi dari penjelasan pengertian mengenai apa itu kunang-kunang. kunang-kunang. Adin tadi nggak baca ya? Pengertian kunang-kunang. Iya, ya. Jadi definisi dari kunang-kunang. Kemudian kenapa dikatakan deskripsi bagian? Karena yang paragraf kedua dan seterusnya itu Penjelasan. menjelaskan tentang habitat, tentang ciri-ciri, tentang makanan kunang-kunang ya, dan tentang keunikan kunang-kunang ya. Kenapa sih kunang-kunang itu dinyatakan unik gitu? Ternyata atau karena Memiliki cahaya iya, mengeluarkan abu cahaya kelap-kelip ya di malam hari. secara alami di malam hari ya, karena di situ padahal tidak mengandung ultraviolet dan inframerah ya. Kemudian kenapa tadi ada yang mengatakan kebahasaannya Bu, di situ ternyata ada daftar istilah ya. Kata istilah, Jawaban Bu. daftar istilah ya, kata istilahnya di sini ada kata ultraviolet Inframerah, ya, ultraviolet, spesies. itu adalah kata-kata teknis ya di bidang ilmu biologi ya. Alhamdulillah semuanya sudah paham. Barangkali kelompok 2 mau menambahkan? Cukup kelompok 2? Nah, kalau sudah selesai, kalau semuanya merasa sudah paham, Ibu akan kali ada yang belum paham tentang materi menelaah struktur isi dan teks hasil observasi. Sudah, Bu. Ada, Bu. Sudah paham, Bu. Mengenai kata Sudah paham, teknis, Bu. Saya kurang paham.
Kata teknis Adin, ada yang bisa bantu jawab? Kata teknis. Istilah ya, Bu. Ya, kata teknis itu sama dengan istilah ya. Istilah itu biasanya masuk ke dalam bidang-bidang tertentu. Kalau istilahnya biologi, rata-rata kata teknisnya menggunakan kata teknis ya bidang biologi seperti tadi ada inframerah dan ultraviolet ya. Nah, dari materi pelajaran tadi ya, dari kegiatan yang sudah kita kerjakan ya, apa yang bisa kita ambil? Kesimpulannya apa? Kita telah belajar mengenai struktur teks LHO Ya. dan belajar mengenai kebahasaan LHO ya, Bu. Pintar ya. Hari ini kita sudah mempelajari tentang struktur kebahasaan dan isi LHO. Dan dengan mempelajari ini kita akan tahu ya, ketika kita membaca mau mereview bacaan, oh ternyata ini bagian dari laporan hasil observasi ya. Jadi kalau kita tahu strukturnya, kita akan tahu ternyata ini. Nah, kita akan tahu ya, yang akan kita baca itu bentuk teks apa ya. Tes lagi ya. Ini post-testnya dengan soal yang sama. Silakan dikerjakan kembali. Ibu ingin tahu ada peningkatan atau tidak dari hasil post-test tadi. Oke, silakan dikerjakan ulang. Ibu beri waktu 3 menit ya. Waktunya sama, silakan. Baik, Bu. Baik. Untuk pertanyaan di sini Ibu berikan pilihan ganda, silakan dilakukan. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, sudah. Alhamdulillah ya. Ibu lihat lagi spreadsheet-nya ya. Alhamdulillah di sini ternyata ada peningkatan yang signifikan ya. Bagus sekali. Ini terutama AI tati nih ya. Dari tadi yang hanya betul sekian, alhamdulillah ya, hampir sempurna jawabannya ya. Asik dong. Teman-teman yang lain juga banyak sekali ini peningkatannya ya. Oke. Terima kasih sudah mengerjakan post-test ya. Ibu, sebelum Ibu akhiri ini ya, untuk materi pembelajaran esok hari ya, kita lanjutkan nanti, yaitu menyajikan teks laporan hasil observasi. Ini nanti Ibu minta kalian kerja mengerjakan proyek dari Ibu ya. Ini kita akhiri ya dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.